Shalom, luar biasa lawatan Tuhan kita pada pagi hari ini. Walaupun kita hanya di online, tapi Roh Kudus bekerja luar biasa. Saudaraku, kita tahu bersama Roh Kudus adalah, di sini dikatakan Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. Atau Tritunggal yang harus kita kasih dan kita sembah. Dan kita harus sembah, kita harus mengasihinya dengan segenap hati. Namun saudaraku, karena kurangnya pengertian tentang pribadi Roh Kudus, menyebabkan banyak orang yang tidak menghargai dan menghormati keberadaan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara-saudaraku, sebagai orang yang percaya, kita harus mengenal akan pribadi Roh Kudus lebih dalam lagi. Jadi saya tekankan lagi, sebagai anak-anak Tuhan, saya dan saudara sebagai orang yang percaya, kita harus mengenal pribadi Roh Kudus yang lebih dalam lagi. Dalam Alkitab dikatakan bahwa dijelaskan nama-nama Roh Kudus, yaitu Roma 8 ayat 26 sampai 27. Di situ roh doa. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku, Roh Kudus adalah roh doa yang sesuai dengan kehendak Allah, berdoa bagi orang-orang kudus. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Roh Kudus sebagai roh doa, yaitu pertama ya, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Kita ingat ya saudara-saudara, firman Tuhan dikatakan di sini, kita masih ingat tentang cerita Paulus. Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa, namun memiliki kelemahan dalam hidupnya. Kelemahannya adalah diibaratkan di dalam daging yang sangat mengganggu dia. Namun saudaraku, demikian Paulus berkata bahwa saat dalam kelemahan, maka kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam dirinya. Nah, pertanyaannya, mengapa? Jadi saudaraku jawabannya, karena ada Roh Kudus dalam diri Paulus. Walaupun saat dia lemah, tapi karena ada Roh Kudus dalam diri Paulus, dan Roh Kudus yang menolong Paulus pada saat dia lemah. Nah, Paulus di sini dikatakan bahwa lemah. Jadi percayalah saudaraku bahwa Roh Kudus akan di sini dikatakan percaya bahwa Roh Kudus akan selalu menolong kita dalam kelemahan kita, dan kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu tidak akan mencelakakan kita, tapi justru menolong kita dalam kelemahan dan sebagainya. Dan saudaraku, kedua, Roh Kudus mengajar kita berdoa dan menjadi pendoa bagi kita. Saudaraku, saat kita menghadapi masalah dan pergumulan hidup katakanlah berat banget, lebih mudah kita berpikir dan berusaha mencari jalan keluarnya daripada terkadang kita lebih mudah cari jalan, lebih mudah gampang cari jalan keluarnya daripada kita mengambil waktu untuk berdoa. Kita tidak bisa berdoa tentunya, tapi terkadang kita nggak bisa berdoa. Tapi saudaraku, karena Roh Kudus yang ada pada saudara dan saya, maka di saat itulah Roh Kudus mengajar kita. Roh Kudus menuntun kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, luar biasa. Ketika kita nggak bisa, tapi kuasa Roh Kudus yang ada pada diri kita membantu kita, mengajar kita tentang kita berdoa, saudaraku. Ini adalah hal yang luar biasa, saudaraku. Bahkan saudaraku, Roh Kudus sebagai roh doa akan menjadi pendoa bagi kita kepada Allah, dan menyampaikan doa-doa berupa keluhan-keluhan yang kita ucapkan. Jadi akan sampaikan kepada Tuhan. Luar biasa saudaraku. Roh Kudus akan menuntun kita untuk berdoa dan menjadi pendoa bagi kita. Jadi saudara-saudaraku, itu pentingnya kuasa Roh Kudus. Di saat kita nggak bisa berdoa, di saat kita nggak bisa mengapa-ngapain, tapi ketika ada Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus yang ada pada kita, maka kekuatan akan kita dapatkan. Seperti Paulus di saat dia lemah, tapi ketika Roh Kudus menolong, maka kekuatan dari Tuhan datang kepada
Paulus lewat kuasa Roh Kudus. Begitu juga dengan saudara-saudara. Mungkin saudara tidak bisa berdoa, tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kuasa Roh Kudus akan mengajar kita berdoa, dan lebih dahsyat lagi menyampaikan apa keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Luar biasa kuasa Allah bekerja di saat kita Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan kita. Roh doa yang ada pada kita nggak bisa berdoa, tapi karena kuasa Roh Kudus bekerja kita, maka kita menjadi pendoa. Kita berdoa dan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dalam setiap doa-doa kita. Oleh sebab itu saudara dan saya, mari hampiri Roh Kudus. Dia akan datang ketika kita memanggil Dia. Roh Kudus akan menjamah kita ketika kita mau, karena Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu lembut sekali. Kita bisa mendengar suara Roh Kudus, kita bisa diberi kekuatan. Roh Kudus mengajar kepada kita lewat firman Tuhan pada saat ini. Terimalah kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita kejar Roh Kudus, itu luar biasa. Bagaimana lawatan tadi kita saat kita menyembah Tuhan. Kalau saya lihat ada yang menangis, ada yang tertawa, itu adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara dan saya, di saat kita worship pada saat ini, maka saudara mengejar Roh Kudus. Kejar Dia, karena di dalam Roh Kudus itu kita banyak hal yang secara supranatural akan dilimpahkan ke kita. Oke saudara, demikian message singkat kita pada hari Minggu ini, dan mari kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya, sepakat kita berdoa yang ada di online ini. Bagi yang sakit, saya percaya kuasa Roh Kudus akan menyembuhkan kalian yang ada di sini. Oh rabalata karabaya si karalabaya sata karabaya sakarabaya sanda. Oh rabaya si karabata karabaya sanda, rabata karabaya sanda. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan pada hari Minggu ini, walaupun kami hanya di dalam online ini Tuhan Yesus. Oh rabaya si karabaya sata karabaya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, kami dari berbagai-bagai daerah, tapi kami disatukan dalam satu online. Tapi kami sungguh percaya Tuhan, saat ini kami melihat karya Roh Kudus bekerja bagi kami lewat worship home kami pada saat ini. Oh thank you Jesus. Oh rabaya takarabalabaya sikarabaya sana. Bapak, hari ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua kami yang ada di sini Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan Yesus saat-saat semakin sulit saat ini Tuhan Yesus, tapi kami mempunyai Allah yang luar biasa Tuhan. Mampukan mereka Tuhan Yesus, berikan kekuatan supranatural kepada mereka Tuhan Yesus saat ini. Oh rabaya sikarabaya sikarabaya sata karabaya sana. Ada seorang ibu yang saat ini lagi sakit. Oh takarabaya sikarabaya sikarabaya sana rabaya sakarabana. Roh Kudus bekerja saat ini, Dia akan menyembuhkan, percaya dan imani. Oh rabaya sikarabalaba, kesembuhan terjadi saat ini, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Oh rabaya satakarababa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, satukan kami dalam satu roh ini Tuhan Yesus. Kami mendeklarasikan kami semua saat ini Tuhan Yesus. Diberkatilah saudara-saudara mereka ini, diberkatilah pekerjaan mereka Tuhan, rumah tangga mereka saat yang ada bermasalah dengan rumah tangga Tuhan. Kami rindu Engkau pulihkan mereka Tuhan Yesus, pulihkan suami istri, pulihkan anak-anaknya ya Tuhan, agar mereka menjadi satu di dalam Kristus Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa selain Engkau yang datang pada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami katakan berkat buat saudara-saudara kami yang ini. Tuhan, berikanlah kerinduan kepada mereka untuk selalu mencari wajah-Mu, selalu datang kepadamu, karena kelewat kuasa Roh Kudus mereka akan diberikan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, diberkatilah anak-anak ini Tuhan Yesus yang selalu setia, walaupun kami dipersatukan hanya dalam satu online ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkatilah bangsa-bangsa Tuhan Yesus, diberkatilah kota di mana kami tinggal, diberkatilah desa di mana kami tinggal Tuhan Yesus, diberkatilah pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan Yesus. Oh kan hamba berdoa, kami katakan pada saat ini Tuhan Yesus, Mazmur 91 terjadi bagi mereka yang ada di online pada saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin.